warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizaki Al-Ali dari Lembaga Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi saya, yakni tentang tugas saya berjudul Panjang Bangun Sistem SCADA, Hydrofood, PLC, deteksi dini distribusi air kapal. Baik, di sini saya sudah ada berupa panel saya, di mana di sini terdapat ada HMI dari tugas saya, dan juga ada power meter dan juga berupa ada push button. Nah, di mana dari pilot lem ketiga ini mewakili dari peringatan yang mewakili dari keadaan yang sudah terjadi. Nah, ini sudah ada di dalam panel saya, yang dimana juga terdapat PLC sebagai kontrol utama, dan juga ada ECU, di mana ECU ini digunakan untuk menghubungkan data sensor melalui PLC, dihubungkan melalui web SCADA saya. Nah, nanti kita akan masuk ke web SCADA seperti ini. Nah, sementara ini tangki saya, tangki hydrofor saya, dan juga ada beberapa PNID yang saya buat rancang bangunnya, yang dimana juga ada 2 water pump untuk mendistribusikan air dari fresh water generator yang ada di sini, yakni berupa tandon seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada halaman utama, yakni halaman login saya, yang dimana kita akan menggunakan silahkan memasukkan ke password, yang dimana ini adalah bagian dari admin, confirm, dan di sini pembacaan dari tegangan 3 fase 1 fase sudah terbaca, yang dimana ini adalah halaman utama dari PNID seperti saya, yang dimana ada 2 pompa dan juga ada seperti fresh water, yang dimana di sini juga ada pembacaan dari flow meter, yang dimana juga ada 3 beban, yang dimana di sini juga ada 2 mode otomatis dan manual, yang dimana di sini ada mode manual untuk menyalakan kedua pompa secara manual dan menyalakan solenoid valve secara manual dari kompresor dan reset flow juga. Kemudian di sini juga ada monitoring tekanan, yang di tekanan yang terbaca dari tekanan yang ada di dalam tangki seperti apa secara aktual. Lalu ada juga monitoring kebutuhan air yang digunakan seperti ini juga. Nah, selanjutnya juga ada data logger. Dari mohon maaf, ini ada tampilan dari pembacaan power meter ke HMI-nya juga, yang dimana sudah terbaca konsumsi dayanya seperti apa. Dan ini juga ada data loggernya, pembacaan dari power meternya sudah terbaca dengan baik. Kemudian ke data logger penggunaan tangki hydrofor secara keseluruhan, bagaimana dari sensor tekanannya seperti apa, lalu ketinggian airnya seperti apa, dan peringatan keadaan ini sudah terjadi melalui metode deteksi melalui decision tree seperti itu. Nah, seperti ini HMI saya, dimana jika saya menyalakan status, nah apabila saya menggunakan ke mode manual terlebih dahulu, menyalakan pompa kedua-duanya seperti itu. Nah, menyalakan secara manual kedua water pump, dan menyalanya adalah 50 Hz seperti itu, menggunakan mode manual. Baik, selanjutnya ini adalah pembuatan web SCADA saya, yang dimana web SCADA ini melalui komunikasi secara MQTT, nah yang dimana bisa menggunakan kontrol dan monitoring melalui web SCADA ini, yang dimana saya coba masukkan ke username, masuk ke dashboardnya. Nah, yang dimana dari tampilan ini adalah frekuensi yang digunakan secara monitoring seperti apa, yang dimana ini data pembacaan tekanan, yang dimana masih 0 bar, dimana masih belum ada tekanan yang ada di dalamnya karena masih belum ada kompresornya. Lalu status level yang bisa kita monitoring, yakni status level air masih level rendah dan kebutuhannya masih belum diketahui, karena dari penggunaan yang kita gunakan masih kita belum ketahui melalui sensor flow-nya tersebut. Nah, apakah status alarmnya normal, peringatan dan bahaya, dan dimana juga ada trend melalui dari tekanan dan flow juga, dan kita bisa mode kontrol secara langsung seperti ini, dan juga ada data logger pembacaan riwayat yang sudah terjadi. Nah, lalu kemudian ada analisis pembacaan dari metode decision tree-nya,
di mana ada perekaman hasil dataset melalui 100 data, di mana pembacaan dari dataset ini bisa direkam, dan dari data direkam nanti bisa diolah perhitungan information gain-nya, lalu divalidasi penggunaan untuk pembacaan secara aktual seperti itu, dan menghasilkan rules model yang perhitungan dari pembacaan dataset mentah terlebih dahulu, dan kita bisa mengetahui conversion metric data kebenaran antara perhitungan dataset dengan perhitungan secara aktual seperti itu. Nah, apabila kita mencoba menyalakannya, saya coba start terlebih dahulu. Nah, yang dimana ini sudah menyala. Nah, kirim perintahnya sudah berhasil. Nah, sudah menyala, dan tetapi sudah terjadi delay sekitar 2-3 detik seperti itu. Nah, penggunaannya seperti ini. Seperti itu, dan kita bisa mengetahui low level penggunaannya, tekanannya rendah seperti itu. Langsung ya, siji. Baik, di sini gimana dari penyalaan dari dua pompa tersebut sudah bisa disaksikan ada air yang air masuk dari air yang didistribusikan melalui water pump, di mana warna putih tersebut adalah elektroda pembacaan dari status level airnya seperti apa, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya lanjut ke sisi mesin lainnya, yang dimana di sini terdapat pressure gauge sebagai pembacaan validasi dari pembacaan digital secara tekanan ada di dalam tangkinya. Baik, sisi kanan seperti ini. Lalu lanjut dari sisi sebelah kiri ada sensor tekanan yang dimana 0-10 volt melalui analog input PLC tersebut. Nah, di sini juga ada pembacaan dari sensor flow yang dimana ada air yang mengalir. Nah, debit aliran mengalir ini kita bisa mengetahui kebutuhannya seperti apa, baik kebutuhan secara sedang, normal, ataupun tinggi. Yang dimana sambungannya juga. Tadi di sini juga ada sambungannya juga, ada 3 beban sesuai dengan penggambaran di HMI. Ini bisa terhubung nanti akan berpasang di sensor flow tersebut. Nah, dari sensor flow tersebut kita bisa mengetahui kebutuhan yang terjadi seperti itu. Jadi ada sensor flow, sensor tekanan, dan terdapat sensor VLC di mana itu elektrodanya seperti itu, dan VLC-nya terpasang pada panel. VLC-nya terpasang secara panel secara discrete, high dan low seperti itu. Dan penggunaan dari PLC ini melalui analog output masuk ke analog input VFD, menyalakan 0-10 dari analog outputnya untuk menyalakan frekuensi yang dibutuhkan untuk menyalakan kedua pompa ini. Nah, sini tandon yang berisi air. Nah, dari tandon yang berisi air ini akan mengalirkan untuk menyedot, di mana fluida yang mengalir secara ada pasti ini dibagi menjadi 2, masuk ke inletnya water pump, lalu outletnya, lalu mengisap masuk ke inletnya dari hydrobore seperti itu, yang dimana juga ada di sini dari sisi perpipaan ada check valve, di mana menutup apakah ada aliran atau tidak. Apabila tidak ada, dia akan menutup secara otomatis, tapi tidak ada dari sistem kelistrikannya dari segi mekanik seperti itu. Baik, di sini juga ada pemasangan dari segi solenoid valve yang ini akan dipasangkan dari selang yang akan masuk ke kompresor. Sini akan masuk ke kompresor dan masuk ke dalam tangki melalui 4 mili selang. Nah, di sini pemasangannya melalui sini seperti ini. Lalu kenapa ada 3 kabel? Nah, dari ketiga kabel ini masukkan dari pembacaan dari sensor PLC seperti itu.